Indonesia dinilai beruntung karena belum membeli rudal BrahMos, sebab ada kekhawatiran bahwa kemampuan rudal tersebut bisa menurun atau terganggu atau ompong akibat intervensi atau oprekan dari Cina, kemungkinan terkait dengan teknologi, sistem elektronik, atau kerentanan siber yang dimanfaatkan pihak Tiongkok. Salam hangat untuk seluruh pasukan keyboard, para pengamat geopolitik, dan pencinta dunia rudal dari Sabang sampai cyberspace. Pagi, siang, sore, atau tengah malam buta, kapanpun Anda nontonnya, siap-siap kita menyelam ke cerita panas yang penuh strategi, intrik militer, dan drama teknologi tinggi. Pernah nggak kita kepikiran, kenapa sih Indonesia, negara kita tercinta, kok belum juga beli rudal BrahMos dari India? Padahal tetangga kita, Filipina, udah beli sampai 3 baterai. Apakah kita kurang uang? Apakah kita nggak butuh? Atau justru kita ini lebih pinter dalam memilih? Kita mulai dari sini. Filipina, yang punya masalah wilayah di Laut Cina Selatan, buru-buru beli BrahMos dari India. Wajar, karena kapal-kapal Cina makin agresif masuk ke zona mereka. Dan di Indonesia, kita juga punya masalah yang sama di Natuna Utara. Tapi alih-alih langsung beli, kita duduk dulu, ngopi, terus mikir, ini rudal bagus, tapi kita lihat dulu ya, ada apa di balik layar. Kita tidak gegabah. Kita pakai strategi ala emak-emak kalau belanja di pasar. Jangan langsung beli, siapa tahu besok ada diskon. Hahaha. Dan ternyata, saudara-saudara, keputusan kita ini sangat ketat. Kenapa? Karena per Mei 2025, India meluncurkan operasi Sindur ke Pakistan. Mereka kirim rudal BrahMos, Scalp EG, dan drone Harop. Tapi, sayangnya, beberapa senjata mereka jatuh di tangan musuh. Yang dapat bukan sembarang orang, yang pegang itu para ahli dari China. Waduh. Bayangin, teknologi rahasia rudal super cepat BrahMos dan rudal siluman Scalp EG sekarang dibedah sama tim-tim China. Mungkin sambil denger lagu instrumental ala laboratorium. Mereka buka satu persatu, terus bilang, ini mah gampang, tinggal copy, terus kita bikin versi lebih murah. Jadi, yang tadinya senjata top secret, sekarang udah kayak resep bakwan yang bocor ke tetangga. Semua orang bisa bikin. Cina, yang notabene bersaing dengan India, dan juga punya kepentingan militer, tentu senang banget. Karena mereka bisa tahu kelemahan rudal itu, dan besok-besok mungkin bisa bikin penangkal BrahMos versi made in China. Lebih murah, lebih banyak, dan bisa jadi malah dibeli balik sama negara-negara yang dulu mau beli BrahMos. Ini yang disebut oleh para analis internasional sebagai lonjakan eksploitasi teknis terbesar di medan perang abad ini. Ibaratnya, medan perang bukan cuma jadi tempat tembak-tembakan, tapi kayak pasar loak teknologi. Siapa cepat dia dapat rahasia musuh. Ngomong-ngomong soal rudal yang dibongkarin China, ini bukan perkara sepele loh. Karena kalau rudal itu sudah diproteli, dilihat isi dalamannya, terus difotokopi teknologi sensornya, sistem pemandunya, bahkan mungkin dibongkar sampai ke baut-bautnya. Itu udah kayak anak teknik mesin lagi skripsi. Dan yang lebih lucu, maksud saya serius tapi agak geli, adalah gimana reaksi komunitas militer global. Banyak negara yang tadinya udah antre mau beli BrahMos, sekarang jadi kayak orang yang udah pegang duit, tapi ragu-ragu di depan etalase. Masih mau beli nggak ya? Kalau barangnya udah pernah dibuka orang. Sementara itu, di balik layar, para ahli di China mungkin lagi nyengir sambil bilang, terima kasih ya India, udah kasih bahan R&D gratis. Bayangkan, China yang lagi gencar bikin rudal supersonik dan sistem pertahanan baru, sekarang punya sampel premium buat eksperimen. BrahMos, Scalp EG, dan Harop sekarang nasibnya kayak seleb yang video pribadinya bocor. Semua orang nonton, semua orang komentar. Dan gak ada yang bisa dikembalikan seperti semula. Dan jangan lupa, ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Dalam dunia persenjataan, yang mahal bukan cuma harga senjata, tapi juga informasi tentang cara kerjanya. Dan begitu itu jatuh ke tangan musuh, habislah rahasianya, kayak password wifi yang dikasih ke anak kos satu rumah. Indonesia, kita santai dulu. Kita diam bukan berarti nggak tahu. Kita diam karena tahu kapan harus bergerak. Ibarat pemain catur,
kita nggak langsung nyerang, tapi biarin lawan buka kartu dulu. Dan sekarang, begitu kita lihat BrahMos udah kayak gorengan yang di-review netizen China, kita tinggal bilang ke diri sendiri, syukurlah, belum sempat beli. Coba kalau udah keburu transfer duit terus barangnya ternyata bekas uji coba. Dan dari sini kita bisa lihat, keputusan untuk menunggu bukan cuma soal finansial, tapi soal kecerdasan strategis nasional. Indonesia bisa dibilang kayak mahasiswa yang gak ikut rombongan pertama beli iPhone baru, nunggu batch kedua, takut ada bug. Dan ternyata batch pertama memang error semua. Jadi gini, waktu India meluncurkan rudal BrahMos dan SCALPEG ke Pakistan dalam operasi Sindur, ekspektasinya tuh tinggi. Kayak orang ngasih lamaran kerja ke Google, penuh harapan dan percaya diri. Tapi yang terjadi, beberapa rudal mereka malah dijatuhkan di udara oleh pertahanan Pakistan. Boom! Rudalnya bukan cuma gagal nyampe target, tapi puing-puingnya jatuh rapih di halaman rumah tetangga. Dan tetangganya itu siapa? Ya, para ahli teknologi Pakistan dan China. Coba bayangkan loh, mereka duduk ngopi, tiba-tiba di halaman belakang jatuh rudal supersonik separuh hancur. Langsung deh, bukan diangkat pakai tangan, tapi mungkin pakai sarung tangan laboratorium sambil senyum tipis. Bahan skripsi datang sendiri ke rumah. Lebih lanjut lagi, komponen yang ditemukan tuh bukan komponen receh loh. Ada guidance system, pencari target dari Rusia, bahkan sistem kontrol penerbangan. Semua itu kalau diibaratkan makanan, ini bukan cemilan. Ini nasi padang lengkap sama rendang dan gulai. Langsung dibedah, dianalisis, terus dimasukin ke dalam folder khusus berlabel senjata musuh, siap di-clone. Dan dari sinilah dunia mulai sadar. Wah, perang modern bukan cuma soal siapa nembak duluan, tapi siapa yang bisa ambil puing dan dapat bocoran lebih dulu. Makanya, banyak analis militer yang bilang, perang zaman sekarang tuh kayak reality show militer. Setiap tembakan bisa jadi konten edukatif buat musuh. Kalau zaman dulu perang itu kayak pertandingan tinju, sekarang lebih kayak kompetisi masak. Siapa bisa ambil bahan dari dapur lawan dan bikin resep garu. Sementara itu di markas militer India, para pejabat pasti lagi stres maksimal. Loh, rudal kita yang canggih itu kok jadi bahan praktikum? Grips. Bahkan SCALPEG yang dikenal sebagai rudal siluman buatan Eropa dan Harop drone kamikaze dari Israel pun ikut-ikutan jatuh dan kini sedang dikerok ilmunya oleh lawan. Udah kayak lomba bongkar senjata internasional, tinggal nunggu ada yang update di TikTok. Unboxing BrahMos versi China Edition. Nah, hal ini membuat banyak pihak, terutama calon pembeli BrahMos, jadi mikir ulang. Mereka yang tadinya mau borong rudal India kayak orang belanja flash sale, sekarang malah diam di keranjang nggak jadi check out. Dan lagi-lagi, Indonesia, kita tinggal duduk manis sambil nonton. Kopi masih panas, keputusan belum diambil. Karena ternyata, di zaman perang teknologi ini, sabar dan teliti itu lebih powerful daripada buru-buru nunjuk sambil bilang, saya mau beli yang itu. Ibarat beli baju online, kita harus lihat dulu reviewnya, ukurannya pas nggak, bahan kainnya gimana. Jangan sampai pas datang malah bolong kena peluru. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.